أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bapak-bapak kami dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan di sini, energi yang kita keluarkan, serta pemikiran yang kita curahkan di sini, mudah-mudahan dapat memperberat dari timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbetik di hati kami ingin menyampaikan sepotong kisah daripada salah seorang sahabat yang kecintaannya kepada Al-Quran itu sangat luar biasa, sehingga Nabi pun juga senang mendengarkan bacaan daripada salah seorang sahabat ini. Kalau beliau sudah membaca Al-Quran itu, maka seolah-olah tiada duanya begitu. Kita mengambil kisah ini daripada kitab Suwar min Hayatis Sahabat. Beliau adalah Abbad bin Bishr. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu minal Ansar, 3 orang daripada sahabat Ansar, lam yakun ahadun yasmu' alaihim fadlan, yang tidak ada satu orang pun yang bisa mengungguli kelebihannya. Siapakah mereka? Yang pertama Sa'ad bin Mu'az, yang kedua Usaid bin Huzair, yang ketiga adalah Abbad bin Bishr. Dari 3 orang ini, maka kita akan mengambil yang ketiga, sedikit pelajaran atau hikmah ataupun renungan bagi kita secara bersama, yaitu Abbad bin Bishr. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajjud zata lailatin fi baitil Aisyah. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat tahajud di rumahnya Aisyah. Al-Mulasik fil masjid, yang rumah beliau itu dindingnya itu berbatasan dengan dinding Masjid An-Nabawi. Jadi kalau misalnya kita melihat ke komplek Masjid An-Nabawi hari ini, maka kuburan daripada Nabi Muhammad SAW itu berada bahagian daripada komplek Masjid An-Nabawi. Dindingnya itu dahulu itu berbatasan dengan Masjid An-Nabawi. Fasamiya sautu Abbad bin Bishr. Jadi ketika itu Nabi mendengar suara daripada Abbad bin Bishr. Wa huwa yaqra'ul Qur'an. Beliau sedang membaca Al-Qur'an. Jadi didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Nadiyan gudban. Kadzalika, seperti suara yang sangat indah, seperti baru diturunkan dari malaikat Jibril, dan bacaan itu seperti basah. Maka kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Hadza sautu Abbad bin Bishr?" Apakah itu suaranya Abbad bin Bishr? Qala na'am. Benar ya Rasul. Maka kemudian Nabi mengangkat tangannya, Allahumma firlahu, ya Allah, ampuni Abbad bin Bishr. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh Nabi Muhammad SAW? Kecintaan beliau kepada Al-Quran itu seakan-akan bacaannya itu seperti masih basah, baru diturunkan dari malaikat Jibril. Maka kita ingin mengambil sepotong ibrah dari kisah hidup beliau.
dari kitab yang kita sampaikan tadi, Suwar min Hayatis Sahabat. Suatu ketika Abbad bin Bishr ini ikut bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah peperangan. Peperangan itu dikenal di dalam Sirah Nabawiyah, itu disebut dengan perang Zatur Riqa. Kalau misalnya kita membaca sirah itu, perang Zatur Riqa itu adalah peperangan melawan orang-orang Badui, Arab-Arab Badui yang engkar kepada Islam waktu itu di daerah Najd. Ketika beliau bersama dengan para sahabatnya menginap di suatu tempat di sebuah malam, maka tempat tersebut keempat penjurunya, penjuru mata angin itu, 3 tempat itu sudah terhalangi oleh bukit, sementara satu tempat itu terbuka. Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang bersedia, wahai sahabatku, siapa yang bersedia untuk melakukan ronda malam? Bahasa kitanya security guard. Siapa yang bersedia melakukan ronda malam pada malam hari ini? Maka berdiri 2 orang sahabat. Yang pertama Ammar bin Yasir, yang kedua Abbad bin Bishr. 2 orang ini berdiri. Kami ya Rasulullah, kata beliau. Maka kemudian ketika keduanya sudah mulai untuk melakukan penjagaan malam, singkat cerita, maka Abbad bin Bishr ini berkata kepada sahabatnya Ammar bin Yasir, 2 orang ini sudah dipersaudarakan. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi mempersaudarakan para sahabatnya. Jadi 2 orang ini sudah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun kebutuhannya, kalau misalnya satu orang saudara itu dipenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang kalau misalnya orang sekolah di pesantren begitu, kalau ada anak baru, itu kadang-kadang juga dari seniornya ada yang membantu supaya kebutuhan adik-adiknya itu terpenuhi, supaya tidak dibully sama yang lain. Jadi Nabi juga mempersaudarakan seperti itu. Kita di sini mungkin kita bisa cepat juga itu, kita bersaudara dengan 2 orang saudara yang seperti ikhwah yang luar biasa gitu. Maka kemudian kata saudaranya ini, aku ingin tidur dulu lah, kata Ammar bin Yasir. Silakan engkau mengambil shift yang pertama. Dia shiftannya. Setengah malam pertama itu yang pertama, setengah malam berikutnya itu yang kedua. Kata Ammar bin Yasir, aku ingin tidur terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, kata Abbad bin Bishr. Maka kemudian dalam kitab itu dikisahkan bagaimana suasana malam hari itu tenang, bintang-bintang juga berkerlipat, kemudian angin sejuk begitu. Maka kemudian terbetik di hati Abbad bin Bishr ini untuk mendirikan qiyamul lail. Berdirilah beliau, kemudian melaksanakan sholat. Ketika beliau melaksanakan sholat dan kemudian asyik dengan bacaannya, rupanya dari jauh mengendap-endap salah seorang musuh. Dilihat sama musuh ini, semua tenda-tenda itu dalam keadaan tenang dan hanya ada 1 orang yang berdiri. Maka kemudian dipanah oleh musuh ini. Begitu dipanah, menancap panah yang pertama di dada beliau, tepat di dadanya. Darah pun mengucur. Beliau tetap melanjutkan sholatnya. Begitu ditembak yang kedua, panah lagi, maka kemudian menancap panah yang kedua. Darah kemudian juga tambah banyak mengucur. Dipanah di yang ketiga sama musuh ini, sehingga kemudian panah yang ketiga itu membuat darah semakin banyak mengucur dan beliau pun roboh. Dibangunkan sahabat. Setelah diceritakan, apa kata sahabat? Wahai saudara, kenapa engkau tidak membangunkan aku pada saat pertama kali panah itu menancap di dada? Apa jawaban beliau? Abbad bin Bishr, ini luar biasa. Bagaimana kecintaan beliau, bagaimana suara Al-Quran
bacaan yang sangat indah begitu. Maka beliau mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya aku berada di dalam bacaan Quranku, dan aku tidak ingin memutus bacaan Quranku itu sebelum aku menyelesaikan surat tersebut. Demi Allah, wallahi, kalau seandainya tidak menjaga amanah ini, menjaga Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, maka sesungguhnya terputusnya jiwaku lebih aku cintai daripada aku memutus bacaan surat Kahfi itu. Subhanallah, kecintaan orang kepada Al-Quran itu mengalahkan kenikmatan hidup di dunia ini. Ini sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini, bahwasanya kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang robinya qulubina, sesuatu yang indah di dalam hati kita. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar kita. Adapun kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang salah satu surat pendek yang ada di dalam juz yang ke-30, yaitu surat Al-Qari'ah. Silakan Bapak dan Ibu dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Qari'ah dalam Al-Qur'an Al-Muyassar ini halaman 600. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nada surat ini itu juga ada nada yang mirip dengan surat yang lain di dalam juz 29, 3 ayat yang pertama itu, yaitu surat Al-Haqqah. Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Nadanya juga mirip. Jadi salah satu keajaiban daripada Al-Quran itu di dalam Kitabul Quran itu adalah suara daripada bacaan Al-Quran tersebut. Kalau kita mendengarkan bacaan daripada imam yang memimpin kita waktu sholat gitu, dengan bacaan yang sangat luar biasa, maka suara itu juga menimbulkan keajaiban sebenarnya. Berapa banyak orang-orang yang kemudian Allah berikan petunjuk dan hidayah dengan mendengarkan bacaan suara. Jadi suara itu sendiri itu juga merupakan keajaiban daripada Al-Quran. Al-Qari'ah, kalau kita lihat asal katanya itu adalah dari kata qara'a. Asal katanya dari kata qara'a. Orang-orang Arab sendiri mereka belum mengenal kalau disebut dengan kalimat Al-Qari'ah. Tapi kalau kata qara'a mereka sudah paham. Karena kalimat Al-Qari'ah ini adalah bahasa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata qara'a itu sendiri itu kalau misalnya kita melihat kamus bahasa Arab itu, dia disandingkan dengan kalimat yang pertama. Kalimatnya itu adalah yuqra'ul 'abdu bil 'asa.
Artinya orang memukul seorang budak itu dengan tongkat. Jadi kata qara'a itu dimasukkan kepada kalimat tersebut. Yuqra'ul 'abdu bil 'asha, memukul seorang budak itu dengan tongkat. Jadi kalau misalnya seorang budak itu dipukul dengan tongkat, maka pukulannya itu menimbulkan suara pak bu. Begitu suara itu kita dengar dan kita melihat orang itu memukul gitu, dengan sangat luar biasa barangkali begitu, pak bu begitu kan, suara yang ditimbulkan dari pukulan itu tentu kita tidak enak untuk mendengarnya, menghilangkan rasa tenang di dalam hati kita. Kalau misalnya orang tua memukul anaknya sampai anaknya itu kemudian merasa kesakitan gitu, gimana perasaan kita, Pak? Gimana perasaan kita, Bu? Dipukul seperti itu. Kita yang melihat enggak enak. Jadi suara pukulan yang ditimbulkan yang kemudian kita dengar itu, itulah dia qara'a. Kemudian juga dimasukkan dalam kalimat yang berikutnya. Kalau misalnya kita juga lihat di dalam kamus itu, apa itu qara'a? Dimasukkan ke dalam kalimat qara'al bab. Apa itu qara'al bab? Mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Jadi kalau misalnya di dalam kamus itu mengetuk pintu maksudnya mengetuk pintu di tengah malam. Kira-kira kita lagi tidur nyenyak, sedang enak tidur, jam 1 malam, lampu mati misalnya, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumah kita. Kalau di zaman dahulu mengetuk pintu itu bukan dengan tangan, tapi dengan tongkat, dipukul gitu kan, atau dengan batu. Zaman lebih dulu lagi. Kalau zaman sekarang pakai apa, Bu? Hah? Pakai bel ya, prevention bel ya, tidak pakai tongkat ya, pakai bel. Kemudian terdengar suara ding dong atau assalamualaikum. Jadi kalau misalnya di zaman dahulu dipukul pakai kayu tengah malam, apa yang muncul di dalam hati kita kan pertama kali ketika orang tengah malam mengetuk pintu kita? Apa ini gitu? Yang kedua, rasa takut. Kok ada tengah malam orang mengetuk pintu, apalagi di zaman sekarang misalnya. Jadi yang pertama menimbulkan tanya-tanya di dalam hati kita. Yang kedua menimbulkan rasa takut. Yang ketiga menghilangkan rasa nyaman di dalam hati kita ketika ada orang mengetuk pintu di tengah malam. Itu qara'a. Jadi Allah ingin membangun di dalam hati kita dengan kalimat al-qari'ah itu, bahwasanya al-qari'ah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di dalam hari kiamat dengan asal kata seperti itu. Sesungguhnya makna hari kiamat itu sendiri adalah suara yang sangat keras yang menghancurkan daripada alam semesta ini, dan dia akan menimbulkan apa? Kejadian itu tengah malam misalnya, berarti tiba-tiba akan menimbulkan rasa takut di dalam hati kita, dan kemudian menghilangkan rasa nyaman di hati kita. Dan itu yang ingin dibangun persepsinya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita mengenal kalimat al-qari'ah, dari suaranya saja bunyinya sudah keras. Al-qari'ah pakai di belakang. Salah seorang ulama yang luar biasa di zaman mutaakhirin ini, dan beliau sudah meninggal, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau adalah ulama yang sangat mengagumkan di dalam menerjemahkan kata-kata di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ini, dan beliau sudah meninggal. Dan beliau juga mempunyai kitab tafsir Sya'rawi. Ketika kita melihat al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Pertama, al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah,
apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Coba pikir, apa yang hendak dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Saya misalnya bertanya atau berkata, anak kecil berbaju hijau. Habis itu saya diam. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Apa ini yang dibilang sama Ustaz itu? Jadi kalau Allah mengatakan Al-Qari'ah, apa itu hari? Itu yang muncul dalam pikiran kita. Kemudian saya mengatakan lagi, apa itu anak yang berbaju hijau? Wa ma adraka mal qari'ah, apa itu anak yang berbaju hijau? Saya bilang, apa yang muncul dalam pikiran kita? Apa yang dibilang sama Ustaz? Kemudian yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Yang kedua mal qari'ah, yang ketiga wa ma adraka mal qari'ah. Saya katakan lagi misalnya seperti perumpamaan kata tadi, dan tahukah kamu siapa anak kecil yang berbaju hijau itu? Terus apa yang ada dalam pikiran kita? Saya diam. Apa yang dibilang sama Ustaz ini? Kan begitu Bu ya? Nggak ada jawaban begitu. Maka kalau misalnya di sana ada kata adraka, kalimat adraka itu kalau misalnya satu lagi wama yudrika, yudrika adraka, yang satu disebut dengan memakai fiil mudhari, yaitu yudrika. Yudrika itu adalah pertanyaan yang tidak akan pernah Allah memberikan jawabannya kepada kita, dan kita tidak akan pernah tahu itu ketika pertanyaan itu dilontarkan di dalam Al-Quran. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kita tidak akan pernah tahu siapa orang yang paling bersih, siapa orang yang paling suci di antara kita. Tidak akan pernah tahu kita. Wa ma adraka mal qari'ah. Di sana ada adraka, dan kita juga tidak akan pernah tahu ketika diberikan adraka itu. Tetapi dengan kata adraka itu Allah memberikan jawaban. Nah, itu bedanya. Yudrika adraka. Yudrika kita tidak akan pernah tahu jawabannya dalam Al-Quran. Kalau adraka Allah berikan jawabannya. Wa ma adraka, misalnya dalam surat malam Lailatul Qadar. Apa suratnya Bu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah berikan jawabannya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Begitu juga di sini, wa ma adraka ma qari'ah, maka Allah juga berikan jawabannya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Sepanjang akal kita, jawabannya sesungguhnya apa yang makna daripada Al-Qari'ah itu hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Tetapi sepanjang akal kita bisa menerjemahkan, maka Allah berikan clue-nya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Dari surat Al-Qari'ah ini Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan menyampaikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saja. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Mungkin insya Allah di lain waktu kalau misalnya Allah masih mengizinkan. Jadi yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi pada hari itu ketika kita melihat bagaimana pengertian Al-Qari'ah itu tadi, Al-Qari'ah itu suara yang sangat keras itu tadi yang menghancurkan begitu, dan kemudian membuat orang begitu ketakutan begitu. Maka kemudian digambarkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia terbang seperti farash, seperti kalau kita lihat terjemahan seperti
laron itu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, bagaimana kalau misalnya tempat-tempat di belahan dunia ini nggak ada laronnya? Itu berarti terjemahan kita di Indonesia. Kalau faros itu terjemahan itu adalah insekta, hewan kecil-kecil itu yang kalau dihidupkan lampu maka dia berterbang ke sana kemari, tidak tentu arah gitu. Yang kecil-kecil yang ada di lampu di malam hari, itu dia insek itu. Itu faros seperti itu. Kemudian gunung-gunung semuanya dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu adalah gambaran yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi kejadian daripada hari kiamat itu sungguh sangat lebih dahsyat. Kenapa? Yang nampak sama mata kepala kita hari ini adalah gunung dan bumi. Gunung dan bumi ini sangat besar, gunung itu kuat. Dan itu Allah hamburkan semuanya seperti bulu yang dihamburkan. Sebenarnya alam semesta ini juga mengalami kehancuran pada waktu itu. Apa yang menyebabkan kehancuran itu? Bapak dan Ibu, apa yang menyebabkan kehancuran itu? Yang menyebabkan kehancuran itu adalah fa'idza nufiqa fis-sur, maka apabila ditiupkan sangkakala. Jadi yang menyebabkan kehancuran itu adalah tiupan sangkakala. Kapan terjadinya? Nah itu kan dia tiba-tiba datang. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada kita tentang hal itu, karena dia datang dalam keadaan tiba-tiba. Fa'idza nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Maka ketika tiupan yang pertama dari hari kiamat itu ditiup, sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan alam semesta ini. Sekali tiup, hancur semuanya itu. Itu umpama ya, Allah yang lebih tahu. Kecuali illa man syaa Allah, kecuali mati semuanya, manusia, binatang semuanya mati, malaikat sebagian juga mati, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiupan yang pertama itu menghancurkan dan mematikan semuanya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Haqqah, surat yang kita bacakan 3 ayat yang pertama tadi. Surat Al-Haqqah, kurang nampak nomor ayatnya, ayat 14 atau 13. Fa'idza nufiqa fis-suri nafkhatu wahidah, maka ketika tiupan sangkakala itu ditiup dengan sekali tiup, maka kemudian apa yang terjadi? Wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah, maka kemudian bumi ini diangkat, gunung-gunung itu diangkat, kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. Dakka itu kalau misalnya dia dibenturkan, sebagaimana mungkin kita bisa melihat orang membuat tepung begitu, ketika barang yang besar-besar itu dibenturkan, kemudian tepung, kemudian didatarkan semuanya, diflatten, didatarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekali datar semua. Jadi kalau misalnya sudah dihancurkan semuanya itu, maka semuanya bumi itu semuanya menjadi, gunung-gunung itu menjadi datar. Datar ini kita mengenal dengan nama padang mahsyar. Itulah dia mahsyar. Tidak ada lagi tempat yang tersembunyi, tidak ada tempat yang tinggi begitu, tidak ada tempat yang tersembunyi. Makanya semuanya itu ketika kita dibangkitkan, ketika kita sudah mendapatkan kondisi seperti itu, maka summa nufiqa fis-suri, ketika sudah didatarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah meniup dengan, atau malaikat Israfil itu meniup dengan sangkakala dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu dengan tiupan yang pertama, jaraknya itu adalah menurut hadis Nabi yang disampaikan oleh para sahabat itu jaraknya 40 apa? Allahu a'lam, enggak ada disebutkan 40 hari, enggak ada yang berani
para sahabat menyampaikan 40 bulan tidak ada juga, 40 tahun tidak juga, tetapi 40 jarak tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Tiupan pertama menghancurkan semuanya, semua mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tiupan yang kedua itu, maka kemudian semua yang mati tadi, manusia, binatang-binatang itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana manusia itu bisa hidup lagi? Kullu bani Adam ya'kulu turab. Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya setiap anak-anak itu akan mati illa ajabaz zanab, kecuali tulang ekor, ujung daripada tulang ekor kita. Dari sana mimma khuliqa wa fihi yurkabu. Dari sana kemudian manusia itu dibangkitkan. Berapa banyak orang melakukan penelitian terhadap tulang ekor ini yang tidak bisa dimusnahkan ini. Sel-selnya itu, DNA ataupun yang tersimpan di dalam itu memuat semua aktivitas kehidupan kita ini selama di dunia. Itulah yang akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup semua itu. Maka di pada masa itu semuanya kembali hidup. Maka kemudian kita lanjutkan ayatnya dalam surat Al-Haqqah ini. Wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah. Ketika semua sudah dibangkitkan di pada mahsyar itu dengan sekali bangkit begitu, dan itu didatarkan dengan dakka, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, dan itulah saat terjadinya hari kiamat, ketika dihancur-hancurkan semua itu, ditiup itu dan kemudian dibangkitkan. Nah, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Wal syaqqatis sama' fahiya yauma idzin wahiyah, dan langit dalam keadaan rapuh pada saat itu. Wal ma'u 'ala arjahiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Langit yang dalam keadaan rapuh itu kemudian pecah. Langit. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan di pada masa sudah dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan menyaksikan itu. Bagaimana langit itu kemudian pecah dan malaikat kemudian turun bersama semuanya, seluruh penjuru bumi, di penjuru alam. Malaikat akan turun semuanya dan kita akan menyaksikan itu semuanya. Dan arsy Allah itu, makhluk yang terbesar itu kemudian akan dibawa oleh 8 orang malaikat. Maka ketika itu sudah dihadapkan ke hadapan kita, dan kita persingkat jalannya begitu Pak ya, daripada periode ini. Ada satu ayat yang sangat mengagumkan sebagai penutup daripada kajian kita pada pagi yang berbahagia. Ada satu ayat yang sangat mengagumkan. Dari ketika semua manusia sudah dikumpulkan semua, kita persingkat saja urutan-urutan kejadian ini. Sebelum manusia itu dihisab, sebelum manusia itu disidangkan, sesuai dengan ayat yang ke-6, 7 di dalam surah Al-Qari'ah tadi, itu ada hubungannya dengan mizan. Maka sebelum mizan itu ditegakkan, maka kemudian ketika manusia sudah dihadapan ke hadapan Allah itu Subhanahu wa taala, pada ayat surah Al-Haqqah ini ada pengumuman. Ini ada kejadian yang menarik pada waktu itu, ketika manusia sudah berkumpul semuanya. Ada pengumuman. Wa yunadi munadi. Ada pengumuman. Pengumumannya, silahkan berdiri. Liyakum ajruhu 'ala Allah. Silahkan berdiri orang-orang yang pahalanya itu berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirilah ribuan orang pada waktu itu. Kaza wa kaza alfan. Berdiri ribuan orang pada waktu itu, semuanya berdiri dan kemudian bergerak menuju kepada surga tanpa hisab. Begitu sampai di pintu surga, malaikat bertanya, mau kemana kalian ini? Bahasa kita nih Pak ya. Kami mau ke surga. Loh, siapa yang mau dulu kalian? Loh, tadi kan ada pengumuman
Barang siapa yang pahalanya itu berada dalam tanggungan Allah, maka silakan masuk surga tanpa hisab. Ayat ini dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang menjadi murid terbaik dari para Imam Syafi'i. Beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Kalau hadis hanya 1 juta, kemudian misalnya sanadnya atau orang-orang yang meriwayatkan dari hadis itu, katakanlah rata-rata ada 8 orang misalnya, kali 1 juta, 8 nama yang bisa beliau hafal. Ini luar biasa. Beliau ini hidup di masa kekhalifahan yang memerintahkan pada waktu itu bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk. Al-Quran ini adalah sesungguhnya kalam. Hidup di masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasiq. Dari 3 orang khalifah ini, yaitu para ulama itu banyak yang dibunuh, dan kemudian karena mempertahankan Al-Quran itu adalah kalamullah, maka Imam Hambali ini itu dihukum tidak kurang daripada 100 cambukan 1 hari, sehingga sampai kulit punggung beliau itu sampai terkelupas begitu. Maka di masa Al-Wasiq, beliau itu kemudian diberikan kebebasan dalam bentuk tahanan rumah. Jadi beliau jadi tahanan rumah. Maka ketika beliau sampai di rumahnya, datanglah orang-orang yang dahulu berbuat jahat kepadanya. Datanglah para albojo yang dahulu mencambuk dia. Semuanya menangis-nangis menemui beliau. Wahai imam, maafkan kami. Wahai imam, ya imam, maafkan kami. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya sudah maafkan kamu semuanya. Pulanglah, saya sudah maafkan kamu semuanya. Begitu kejamnya perlakuan daripada albojo dan orang-orang yang ada di istana, maka semuanya dimaafkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya yang melihat kejadian itu bertanya, Soleh Abu Fadl julukannya, itu bertanya kepada ayahnya, ya abati, kenapa engkau begitu mudah memaafkan mereka? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Jangankan mereka yang masih hidup, orang yang sudah meninggal saja, yang berbuat jahat, yang berbuat zalim kepada saya, itu juga sudah saya maafkan. Kata beliau, telah sampai kepada saya riwayat daripada Imam Hasan, yaitu surat Asy-Syura ayat yang ke-40 yang bunyinya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan daripada sebuah kejahatan itu adalah kejahatan yang setimpal. Barang siapa yang memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan kemudian berbuat baik, berbuat islah kepada orang yang menzalimi dan berbuat jahat kepada dia itu, maka pahalanya dalam tanggungan Allah. Dan aku ingin, kata Imam Ahmad bin Hanbali, satu di antara orang yang ribuan orang yang tadi yang kemudian disuruh masuk ke surga tanpa hisab, aku ingin satu di antara mereka. Kepada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan hal ini ke dalam hati kita, sehingga kita juga mudah memaafkan orang-orang dan berbuat islah kepada mereka, dan kita juga ingin masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di masjid yang mulia ini, di pagi hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian yang kita tutup dari kajian kita pada pagi hari ini, karena kita hanya sampai ayat yang ke-5 dari surah Al-Qari'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.